Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan TW01 Channel bersama Ki Sumolangu. Kita akan membahas masalah energi yang ada pada tubuh manusia yang akan berkomunikasi dengan suatu benda pusaka. Mari kita saksikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ki, saya mau bertanya. Ya. Mudah-mudahan Aki Sumolangu bisa menjelaskan dan bisa istilahnya mempraktekkan istilahnya buat saya dan pemirsa dan teman-teman gitu ya. Bagaimana caranya menggunakan energi gitu ya untuk bisa mendirikan benda pusaka. Dan saya mohon maaf sekali lagi ya, jadi istilahnya saya minta untuk menerangkan dan mempraktekkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaannya adalah bagaimana bisa menggunakan energi dan bagaimana bisa menyerap energi sehingga bisa mampu untuk beradaptasi dengan sebuah pusaka ya seperti itu. Nah, tentunya sebenarnya jika kita bicara tentang hal bagaimana menggunakan energi dan bagaimana menyerap energi dan bagaimana mendirikan pusaka dan lain sebagainya, nah itu pada beberapa episode yang lalu kita sampaikan ya, yaitu bisa menggunakan kunci 9. Nah, dari kunci 9 itu kita insya Allah akan bisa mendirikan pusaka, bahkan menarik pusaka dan menayuh pusaka ya. Menayuh pusaka itu adalah berkomunikasi dengan hodam pusaka itu. Nah, tentunya karena ini pertanyaannya adalah bagaimana ya, pertanyaannya adalah bagaimana beradaptasi dengan energi. Mungkin perlu saya ulangin, di samping menggunakan kunci 9 itu bisa juga menggunakan adaptasi goib atau yang disebut terawangan ya, atau terawangan mata batin, menghidupkan mata batin yang sehingga akan terciptalah yang disebut terawangan goib. Jadi bahwa terawangan goib itu sering saya katakan bahwa penglihatan kita itu hanyalah penglihatan mata batin. Pendengaran kita yaitu adalah pendengaran mata batin. Nah, apapun yang kita lakukan itulah gerakan mata batin. Itu. Nah, adapun tatanan daripada mengaktifkan mata batin ya kan? Karena waktu itu telah kita jabarkan pada kunci 9. Untuk itu kita masuk yang sekarang saya berikan adalah yaitu terawangan, kalau bahasa ininya memasukin alam goib ya, sesuai metode saya yang telah saya buat atau yang biasa saya berikan atau saya biasa ijazahkan kepada orang-orang itu yang meminta ijazah tersebut. Mungkin perlu saya uraikan atau kita langsung kepada materi praktek pusaka itu Ya, gimana? sedikit banyaknya ya, lebih jelasnya diuraikan. Diuraikan. Menurut Pak Tomo, diuraikan? Begitu Pak. Nah, ya, baiklah. Kalau memang minta penjabaran atau uraiannya, nah ini biar kita nggak keliru ya. Saya bukakan panduannya, ya kan, bahwa
panduan metode ini tata cara ya, untuk bisa mampu menyerap energi gaib atau energi alam gaib, itu pertama-tama itu kita membaca tawasul khusus, ya kan, yaitu tawasul khusus keilmuan, ya, keilmuan terawangan ilmu gaib. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah duduk, ya, duduk bersila, pejamkan mata, ya, seperti orang bersemedi. Pusatkan konsentrasi kita, ya, atau rasa panca indera kita dan pikiran kita kepada sebuah satu titik. Udah satu titik, yaitu di mana titiknya? Titik adalah di antara dua alis kita, nih, kanan kiri alis kita. Itu mata titiknya ada di sini. Pusatkan, ya kan? Pusatkan atau konsentrasikan kepada kedua alis atau pangkal hidung kita. Pangkal hidung, ya berarti kan ini pangkal hidung kan, sini, ini, itu. Nah, artinya bahwa dalam konsentrasi ini, ya kan, kita harus benar-benar berkonsentrasi dan jangan membuka mata, karena nanti akan menggagalkan niat kita, akan menggagalkan tujuan kita. Jadi ya konsentrasi, merem, pusatkan pada satu titik, ya. Nah, lalu bacalah ya mu'alimin Ibrahim, ya mu'alimin Ibrahim, ya mu'alimin Ibrahim, ya, baca ya mu'alimin Ibrahim itu 3 kali. Lalu baca ya Allah, ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan? Lalu baca ayat kursi, kan? Baca ayat kursi sebanyak, ini agak banyak kalau bacaan ini, 333. Nah, dari kesemua itu dibaca tetap pada konsentrasi, pada pendengaran mata batin kita, pada penglihatan mata batin kita, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itulah tahap awal, ya. Nah, dari tahap awal itu Anda atau yang melakukan nanti akan bisa melihat, ya kan, melihat alam gaib, ya kan, alam gaib dengan mata tertutup, ya kan, dengan mata tertutup. Yang awalnya bukan berarti kita setelah mata tertutup langsung lihat ini alam gaib ini, itu tidak. Pertama-tama kita akan menjumpai sebuah titik atau segumpal titik cahaya yang kehijau-hijauan, putih kehijau-hijauan, yang awalnya satu titik, yang nanti lama-lama akan membesar, kan, lama-lama membesar. Nah, jika sudah membesar, nah cahaya itu sudah mengelilingi tubuh kita, sudah mengelilingi tubuh kita. Nah, itu pertanda kita sudah berada di alam astral atau alam gaib, ya kan. Nah, itu tahap awal, ya kan. Nah, jika kita sudah mampu melihat gumpalan titik cahaya putih atau gumpalan seperti awan bercahaya itu pertanda kita sudah masuk alam gaib. Untuk itu, nah, pesan saya, jika kita sudah ke situ, artinya kita sudah akan mampu berkomunikasi sebenarnya, kan. Tetapi jangan, kalau bisa jangan sekali-kali kita meminta kepada jin yang non muslim, ya, artinya karena, atau jin kafir, atau juga jin muslim yang meminta aneh-aneh. Nah, artinya bahwa jika kita sudah mampu menembus alam gaib, kita misalkan ini, kita mau praktek, ya, praktek untuk bisa melihat, ya, katakanlah jin atau penunggu tempat yang angker-angker, itu bisa dipraktekkan. Cara prakteknya apa? Kita kalau pemula, yaitu di malam Jumat, hari Kemisnya kita puasa dulu, ya, puasa dulu,
setelah puasa itu nanti kita datangin ke tempat yang angker, dan setelah datang ke tempat angker, yaitu kita niatkan untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Itu tatanya seperti itu. Ini baru tatanan ya, belum masuk kepada apa sih yang dibaca dan apa muamalahnya. Ya, paham. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau untuk pemula itu kan kita masih awam ya. Ya. Mungkin ada doa khusus ya untuk menghilangkan rasa takut itu atau apa bagaimana, Bu? Oh, tentu. Jadi mungkin tatanannya gini dulu ya. Jadi tatanannya kalau itu udah langsung sebenarnya ke praktek. Kalau misalkan ada rasa takut, buka mata. Karena kita deteksi itu kan kita pejamkan mata kan. Kalau kita misalnya takut, buka mata dan bacalah sholawat. Itu selesai. Artinya itulah kunci daripada jika kita melakukan itu tetapi kita takut ya, atau mungkin katakanlah ya takut ya, takut, kita cukup bukakan mata dan baca selawat. Itu dengan seperti itu ya, dalam arti kata itu backupnya itu atau selesai ya, paham ya? Nah, berarti itu udah putus Ki, enggak istilahnya bisa terusin lagi gitu. Secara batin putus kan, putus. Tetapi kalau kita mau terusin lagi ya meditasi lagi, merem lagi ya, seperti itu. Kalau secara itu ya sudah putus, itu kan, itu. Nah, kita ini lanjut adalah bahwa tadi kan belum saya jelaskan tentang apa sih yang dijalankan dan apa muamalahnya ya. Itu. Jadi yang tadi saya katakan bahwa kita untuk menggapai itu, kita tadi bermeditasi itu bersilah, mata pejamkan, itu kan. Pertama adalah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kan, sekali. Lalu baca syahadat 3 kali, kan. Syahadat tahu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 3 kali. Lalu baca sholawat 3 kali. Shallallahu Muhammad boleh yang pendek 3 kali. Nah, lalu ya kan, kita niat mantep ya, namanya niat kan mantep. Ya Allah, dengan kekuatan jiwa dan raga saya mohon aunahmu agar bisa menembus alam gaib. Paham? Jadi niatnya, ya Allah, dengan jiwa dan raga saya mohon aunahmu agar masuk ke dalam pribadi saya atau jiwa saya untuk mampu menembus alam gaib. Itu niatnya seperti itu, ya kan? Niatnya seperti itu. Jadi tidak letterlek. Kalau saya tuliskan adalah ya Allah, dengan kekuatan batin dan zuhir yang kau ciptakan di dalam badan saya mohon maunahmu agar masuk ke dalam badan, menyatu dalam jiwa raga, menembus alam gaib. Jadi kuncinya intinya sama, mau dibolak-balik itu sama. Ini tidak baku ya, tidak baku. Intinya hanya ya Allah, dengan kekuatan jiwa dan raga saya mohon maunahmu agar menembus alam gaib. Itu jadi itu. Setelah itu membaca, ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ambiallah, Assalamualaikum ya Habiballah, ya Auliallah, ya Waliullah, Assalamualaikum ya Rijalul Gaib. Al-Fatihah. Ini seperti biasa-biasa yang saya lakukan, kan seperti itu. Namanya ini salam gaib. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Waliullah, Assalamualaikum ya Rijalul Gaib. Al-Fatihah sekali. Ya. Nah, lalu selanjutnya adalah membaca liridai ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nuri subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.
itu juga biasa kita baca, ya, paham kan? Itu baru di situ tawasul dituju, ya. Tawasul itu bisa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya bahwa tawasul itu pertama kepada Kanjeng Nabi, yang kedua kepada Kanjeng atau Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ya, kepada para aulia Allah, kepada waliullah, kepada guru-guru kita, ya kan, dan kepada para ikhwan muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, ya, itu kan kunci tawasul itu, sebenarnya itu tawasul. Lah, lalu setelah membaca tawasul, ya kan, setelah membaca tawasul ini masih berhadroh, ya, berhadroh kepada malaikat, yaitu kepada 8 malaikat. Yang pertama adalah kepada malaikat Jibril, ya, kedua malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Saroil, malaikat Hajam Satil, malaikat Kaltiah, malaikat Mahmah. Al-Fatihah. Saya ulangi, hadiah kepada para malaikat atau 8 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, dua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israel, yang kelima malaikat Sarokil, yang enam malaikat Hajam Satim, yang ke berapa itu? Selanjutnya malaikat Kaltiat, selanjutnya malaikat Madmah. Itu Fatihah. Nah, setelah itu lanjutannya membaca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dibacanya Allahu la ilaha illa wal qayyum 3 kali tahan napas. 3 kali tahan napas, kan? Al-Fatihah. Baru selanjutnya membaca ya mu'alliman Ibrahim, ya mu'alliman Ibrahim, ya mu'alliman 3 kali. Yang selanjutnya membaca Allahumma yaman maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilahi yurjangun amru kullu fatah 3 kali. Baru yang ke-12 membaca ya alim ya alim ya alim ya alim 3 kali sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah rangkaian ke-12. Yang ke-13 membaca ayat kursi 300. Nah, itu untuk pelatihannya. Yang perlu diingat bahwa sebenarnya muamalah penyerapan energi ini atau tingkatan ini memang agak sulit, ya kan? Artinya kita benar-benar harus dijalankan dengan benar, dengan istiqomah, dilakukan sampai ya didapat. Namanya keilmuan kan harus didapat. Ilmu itu harus dipelajari. Setelah dipelajari, setelah didapat, ya diamalkan. Berapa waktunya gitu? Ya, itu waktunya itu tadi tergantung pada perorangan. Bisa jadi kalau memang orang itu dalam arti kata memang khusyuk, ya bisa 3 hari selesai. Tetapi kalau misalkan enggak, juga bisa 3 minggu, bahkan bisa 3 bulan. Balik-baliknya tadi pengejaran ilmu itu tadi dengan yakin, dengan sungguh-sungguh dijalani dengan benar, insya Allah akan cepat didapat. Nah, itu artinya dasar untuk memasukkan energi, mata batin. Itu yang disebut terawangan goib, ya kan? Terawangan goib. Jelas ya? Masih ada yang ditanyakan ya, Pak? Maaf, dalam ritual ini kita sambil istilahnya puasa atau gimana? Kalau ini sebenarnya sih saya didapatkannya tidak wajib puasa ya. Tetapi kalau untuk mempercepat, ya kalau saya sarankan ya memang ada puasa lah 3 hari, ya kan? Ada puasa 3 hari, ya. Tapi kalau yang saya dapat memang tidak ada puasa, ya, tidak ada puasa.
Jadi katakanlah gini, puasa itu kan memang kan untuk meringankan jiwa kita atau raga kita, ya namanya tetap keprihatinan. Dengan dibarengin puasa, insya Allah akan lebih cepat, ya, akan lebih cepat. Nah itu paham ya? Mungkin Pak Tomo ada yang tanyain, Pak Bejo? Ya, Pak. Tadi Abah telah menjelaskan mengenai Kunci 9 dan mengenai tentang pembangkitan energi atau membangkitkan batin kita. Bisakah dipraktekkan secara langsung biar kita juga semakin lebih yakin gitu dengan keyakinan dan batin kita? Semua sudah menunjukkan bahwa energi dalam diri kita memang ada dan sudah kita tunjukkan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.